Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas jadi korban mimpi Baginda. Dendam pun tak bisa dicegah. Urusan mimpi memang bisa menjadi masalah, apalagi kalau pejabat tinggi yang bermimpi. Semua bisa jadi tak masuk akal dan kelewatan. Begitu juga yang terjadi di era Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya, ada kasus Qadhi yang memaksa pemuda Mesir untuk melamar putrinya dengan seluruh harga yang ia miliki. Pemaksaan itu dasarnya adalah mimpi si pemuda itu. Akibatnya, pemuda Mesir itu bangkrut dan mendadak menjadi miskin. Untung Abu Nawas menyelamatkannya, sehingga pemuda itu bisa pulang ke Mesir dan membawa kembali hartanya. Nah, kali ini giliran Abu Nawas yang menjadi korban. Pelakunya bukan sembarang orang, dia adalah Baginda Raja. Lihatlah, Abu Nawas yang tidak berdaya. Ia hanya tertunduk sedih mendengar penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, semalam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Maka ia pun memerintahkan pekerja untuk membuktikan mimpinya itu. Hasilnya, mimpi hanyalah kembang tidur saja. Tak ditemukan emas dan permata di rumah Abu Nawas. Hal yang membuat Abu Nawas sangat kesal, bahkan dendam. Jangankan mengganti kerugian, meminta maaf pun Baginda tidak lakukan. Lama Abu Nawas memeras otak, mencari cara membalas dendam. Ia ingin mencari muslihat yang setimpal. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia pun tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya yang heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Seperti biasa, setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba. Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Lalu keadilan bagaimana yang engkau inginkan dariku?" tanya Raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul-mukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah. Kemudian giliran patung hias, sehingga sebahagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita yang dibawa dari istana. Ini adalah kisah lain tentang cerita Abu Nawas. Tagih zakat, Abu Nawas ajak Baginda menjadi pengemis. Pada siang hari yang sangat terik, Abu Nawas duduk santai bersama istri tercinta di beranda rumahnya. Ia enggan bekerja hari itu. Maklumlah, cuaca sedang kurang bersahabat. Lagi asik bercengkrama dengan sang istri. Dari kejauhan beberapa prajurit kerajaan tampak mendatangi rumah Abu Nawas. "Walah, baru santai begini kedatangan prajurit. Tentu mereka akan ke sini menjemput saya," gerutu Abu Nawas kepada istrinya. "Baginda sedang rindu kayaknya," sambut istrinya.
sembari mengepungkan senyum di bibirnya. Benar saja, prajurit tersebut diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas buru-buru mempersiapkan diri untuk ketemu Baginda Raja. Begitu sampai di istana, Baginda Raja langsung menegur. "Abu Nawas, kemana saja kamu? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu," kata Baginda Raja. Selanjutnya, Baginda Raja pun mulai bercerita. Raja telah mendapat laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar kaya raya yang menolak membayar zakat. Saudagar tersebut bernama Tuan Kabul. "Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu memasukkan saja ke penjara?" ujar Abu Nawas setelah sejenak berpikir. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, namun apa tidak ada cara lainnya yang lebih baik dan halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku menghukum," kata Baginda Raja seakan menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah kenapa semakin dia kaya raya, malah makin malas membayar zakat, kata Baginda Raja. Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Tuan Kabul dihukum penjara. Dengan begitu semua permasalahan menjadi beres. Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu dan semua orang juga tahu bahwa Tuan Kabul sangatlah kikir dan bakhil. Abu Nawas amat benci Tuan Kabul. Karena Baginda tak mau menjebloskan ke dalam penjara, maka mau tak mau Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan keluarnya. Seperti biasa, jika sudah begitu Abu Nawas langsung pamit begitu menerima hadiah dari Baginda Raja. "Ingat, kamu harus berhasil Abu Nawas," ujar Baginda yang menekankan. Setelah sepekan, Abu Nawas kembali ke istana. "Bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya Baginda Raja agak kaget dengan ide Abu Nawas karena ada keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul. Akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumah Tuan Kabul. Kebetulan pada saat itu Tuan Kabul berada di rumahnya. Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering? Sekadar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu, kami mau minta segelas air saja. Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda senyum-senyum saja. Justru inilah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan oleh Tuan Kabul. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" sambut Abu Nawas. Mendadak wajah Tuan Kabul terlihat murung. Rupanya ia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk dirasakan Tuan Kabul. Namun belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, Raja mulai angkat bicara. "Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya?" kata Raja. "Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul terkejut bukan kepalang. Begitu tahu dengan siapa ia berbicara, ia pun memohon ampun dan berjanji akan membayar zakat dengan tertib. "Ampun Baginda, zakat tentu akan kami bayar," ujarnya. Abu Nawas selanjutnya membacakan Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat. Tanpa harus menjebloskan Tuan Kabul ke penjara, misi Abu Nawas dan Baginda pun sukses. Dan inilah dua kisah tentang Raja dan Abu Nawas. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.